Waktu tahu kalau Kementerian Keuangan Library sedang mengadakan lomba book vlogger, langsung aja tuh ketik di katalognya dan mencari Buya Hamka. Buya Hamka ini tersedia ada Buya Hamka berbicara tentang perempuan. Kayaknya menarik nih, apalagi saya kan juga merupakan seorang perempuan. Saya memilihnya juga bukan tanpa alasan, karena memang sebelumnya juga pernah membaca tentang Buya Hamka. Ya, walaupun memang bukan tulisannya, tetapi tulisan dari orang-orang membuat saya terpukau dengan kisah dari Buya Hamka. Maka dalam kesempatan ini saya ingin memastikan sendiri bagaimana sih cara Buya Hamka itu memaparkan tulisannya sehingga banyak orang yang begitu takjub dengan karya-karya yang beliau sampaikan. Baik itu melalui secara fiksi maupun non-fiksi. Perempuan adalah manusia paling unik dengan segala pembelajaran untuk memahaminya. Banyak teori yang mengatakan bahwa butuh waktu lama untuk memahami perempuan. Dan kalau seandainya dibukukan, tebalnya itu lebih tebal daripada memahami laki-laki. Lalu bagaimana bila Buya Hamka berbicara tentang perempuan? Simak di Diari Harum Puspita ya. Sebelum kedatangan Rasulullah SAW, masyarakat pada umumnya merupakan masyarakat jahiliyah, di mana perempuan itu tidak dihargai. Bagi mereka, perempuan itu adalah aib. Apabila seorang perempuan melahirkan, mereka itu lahirannya di kuburan. Jadi siap-siap yang perempuan apabila melahirkan seorang anak perempuan, maka anaknya itu akan dikubur hidup-hidup. Sedangkan yang laki-laki, anaknya itu akan diambil dan dibiarkan hidup. Begitupun dengan pembagian harta. Jangankan diberikan harta, mereka saja diperebutkan sebagai warisan untuk laki-laki. Jika wanita itu baik, maka baik pula negaranya. Jika wanitanya bobrok, maka bobrok pula negaranya. Mereka adalah tiang. Biasanya tiang itu tidak tampak. Kalau seandainya condong, maka periksalah tiangnya. Barangkali ada terjadi sesuatu di dalamnya. Begitu pula dengan catatan sejarah. Di balik kesuksesan Nabi Muhammad SAW, ada seorang perempuan di sampingnya, yaitu istrinya Khadijah binti Khuwailid. Saat awal-awal membaca buku ini, saya merasa sedih bagaimana dengan nasib perempuan pada masa itu. Tetapi setelah berada di pertengahan, saya bangga karena dilahirkan sebagai seorang perempuan. Kata mutiara yang menenangkan hati adalah sekuntum bunga harum semerbak. Kita cium dan rezekinya sudah dijamin Allah. Itulah perempuan. Selain membahas tentang kemuliaan perempuan dan cara membimbingnya, buku ini juga membahas tentang hak-hak istimewa pada perempuan. Contohnya saja ketika mencari jodoh.
Perempuan berhak atas dirinya untuk menentukan siapa yang akan menjadi pendampingnya. Begitulah perempuan, ia harus bisa mendidik dirinya terlebih dahulu sebelum mendidik generasi berikutnya. Ia harus bisa melangkahkan kuat langkah kakinya, mencari ilmu hari demi hari, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hal yang lebih berkesan dengan tulisan dari Hamka ini adalah cara penyampaiannya yang santun, sehingga yang membacanya pun tersentuh. Bukan hanya sekedar hadis perawi yang disampaikan dan juga pemikiran beliau, tapi memang penyampaian beliau lah yang santun sehingga membuat pembacanya betah berlama-lama hingga menyelesaikan sampai akhir. Berpikir kritis tidaklah didapatkan dengan cara yang instan. Maka dari itu, perlulah kita untuk selalu belajar dengan cara membaca, menelaah, dan membahasnya, kemudian berbagi dengan orang-orang yang sepemikiran dengan diri kita. Bahkan kalau bisa, kita menjadi pelopor untuk program kebaikan menuju Indonesia perempuan yang berdaya, cerdas, dan berguna bagi bangsa dan negara. Ini tersedia di perpustakaan Kementerian. Kalian tertarik? Yuk silakan baca. Terima kasih telah melihat resensi tentang Buya Hamka berbicara perempuan. Sampai jumpa di resensi selanjutnya. Jangan lupa share, like, subscribe, dan komen.